Di Jakarta dan sekitarnya itu tercatat sebanyak 1.345 hotel yang terregister ada di TripAdvisor. Nah, Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta ini dengan kesungguhan kita dan passion kita dengan profesional kita, kami sudah 1 tahun ini menduduki posisi 1 dari 1.345. Hotel menjadi suatu kebutuhan untuk mensupport suksesnya pariwisata di Indonesia secara makro. Nah, kami dari Swiss Bell, khususnya Swiss Bell International ataupun Swiss Bell Kalibata ingin menjadi salah satu bagian suksesnya pariwisata Indonesia dengan memberikan fasilitas baik itu kamar, F&B, untuk meeting, untuk leisure dan segala macam. Yang terpenting adalah kita ini jangan menjadi follower, harus jadi trendsetter. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, sekarang tim podcast Ipol telah bertandang ke Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta dan kita sudah bertemu nih sama GM-nya yaitu Bapak Agung Wibowo. Apa kabar Pak Agung? Kabar baik. Sehat nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Timur gimana kabar baik? Kita semua di Ipol, seluruh karyawan lagi pada gaspol nih. Wah, mantap sekali. Jadi makin spirit dan ini dong, kita semangat dong ya. Pasti dong. Waduh, ini Pak, kalau kita lihat nih di depan kita nih ada apa nih, semacam cenderamata ya? Menarik juga nih. Ini apa bisa diceritain nih Pak? Ini cenderamata kami yaitu namanya Berni, yaitu memang khas dari Swiss Bell International, di mana Berni ini kita bisa jual pada klien ataupun kita berikan pada gift. Nah, hasilnya nanti akan kita berikan pada yayasan yang kita bina yaitu di Salabai, salah satu negara di luar Indonesia sana. Oke, bagian dari CSR kita lah ya, komitmen pada masyarakat dan pendidikan. Itu dia ya, berarti perusahaan nggak hanya semata mencari bisnis, betul. Tapi juga tanggung jawab sosialnya juga tetap dikedepankan ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat nih sahabat Ipol sudah ada nih ya berbagai macam menu ya dan minuman. Dan kita juga sekarang lagi berada di salah satu restorannya. Tapi Pak Agung, sebelum kita lanjut membahas semua itu, sahabat Ipol, kita saksikan dahulu sekilas terkait Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta berikut ini. Nah, sahabat Ipol, tadi kita sudah melihat sekilas terkait Swiss Bell Residences Kalibata Jakarta. Sepertinya Pak Agung, kita ngelihat suasananya nyaman banget ya di sini ya. Konsep yang diusung oleh hotel ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, sebenarnya hotel ini memang kalau saya sedikit flashback ya, hotel ini adalah kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 212 kamar, di mana kita bagi menjadi 4 tipe kamar. Kemudian fasilitasnya pun kita juga sangat lengkap, baik dari kamar, function room, kemudian ada restoran, baik ada Swiss Cafe ataupun di Jet Lounge, dan salah satu yang ada bagus di sini adalah kita punya alokasi namanya Tripit
trip ini semi outdoor, jadi siapapun yang pengen adain acara di sini selain lounge, tamu-tamu bisa mengadakan acara seperti wedding, kemudian engagement atau mungkin juga gathering yang lain. Jadi kayak party garden bisa menggunakan repeat ini ya. Betul sekali. Dan ini adalah salah satu atau satu-satunya hotel yang ada di Jakarta yang mempunyai garden yang kita namakan sebagai Suaka, yang memang di tengahnya itu ada pohon-pohon yang sudah sangat lama sekali dan kita tidak tebang karena menjadi salah satu warisan dari dahulu. Memang sih Pak Agung, kalau saya tadi barusan kesini ya, rasanya pengen lama-lama aja gitu di sini ya, bisa santai-santai, suasananya juga rindang. Di Jakarta ya? Kayaknya bukan di Jakarta ya, kalau anak sekarang bilang tuh kayaknya unreal world gitu Pak. Ini sebenarnya dunia bukan ya? Oleh karena itu menjadi salah satu Suaka yang baru kita pertahankan, di mana memang kita lokasi sangat mudah sekali dijangkau dan sangat tepat bagi keperluan apapun di sini. Makanya hotel ini memang punya banyak keunikan lah. Strategis juga ya Pak ya di sini ya. Strategis sekali, sangat strategis. Karena memang kalaupun dari let's say kita sangat dekat dengan stasiun kereta, kemudian kalaupun kita melewatin jalan tol itu bisa lewat Halim, aksesnya banyak banget. Iya. Kayaknya udah nggak sabar lagi sahabat Ipol, harus cepet-cepet nih ya booking ke sini ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk okupansinya sendiri nih Pak, bagaimana nih Swiss Bell Residences menanggapi okupansi dan MICE ya ini ya sepertinya lagi hits juga ya. Jadi sebenarnya kalau Swiss Bell Residences Kalibata Jakarta ini sebenarnya adalah konsepnya tidak hanya di MICE saja, ya, tapi memang MICE itu kita ambil dari bidik dari segmentasi dari hari Senin sampai di hari Jumat. Weekdays. Nah, ya di weekdays. Okay. Tetapi kalau di weekend kami juga coba develop dari bisnis leisure-nya. Meskipun orang bilang bahwa Jakarta tidak untuk leisure, tapi kita rubah challenge tersebut menjadi suatu opportunity, menjadi suatu leisure. Jadi ketika di weekday banyak sekali klien-klien dari sisi baik dari government atau corporate yang mengadakan acara meeting, baik itu full day ataupun juga bisa sambil menginap. Nah, untuk weekendnya kami juga create program khusus di setiap hari Minggu itu namanya Kampung Sarapan. Jadi di situ akan kita gelar makanan-makanan tradisional dan tamu bisa enjoy bersama keluarga. Ini salah satunya yang udah ditata di depan nih Pak ya, ada bir peletok ya. Iya, betul sekali. Ini bir peletok ini salah satu unggulan yang kita punya. Dan kalau kita alert, kalau kita paham bahwa ini adalah warisan ya dari leluhur kita, khususnya yang di Betawi. Karena bir peletok ini sebenarnya bahannya adalah dari herbs, dari rempah-rempah yang menyehatkan. Jadi sudah saatnya kita benar-benar melestarikan, mempromosikan. Jadi bukan tidak hanya di hotel, baik nasional ataupun di internasional. Jadi harus mulai kita promotkan bersama-sama. Ya, jadi nih sahabat Ipol yang masih Gen Z nih biasanya belum paham nih Pak. Mereka pahamnya kopi-kopi sachet yang di pinggir jalan atau enggak di kafe-kafe itu Pak. Iya. Kayaknya sudah saatnya sekarang kita beralih ke makanan atau ke kuliner tradisional karena itu juga nggak kalah menarik dan enaknya ya Pak ya. Betul sekali. Bahkan Indonesia sekarang ini adalah menjadi salah satu negara tujuan terbesar wisata untuk di dunia, menjadi primadona. Meskipun beberapa tahun lalu sempat kita terdampak dengan COVID, namun negara kita bersyukur menjadi salah satu negara yang paling cepat recovery-nya. Terbukti di tahun ini ada beberapa kali event internasional, salah satunya G20 yang ada di Jakarta ataupun yang di Bali. Itu menunjukkan bahwa memang dunia internasional itu percaya sama Indonesia, bahwa Indonesia wisatanya tidak main-main lagi. Dan kita sudah bangkit, dan terutama wisata kuliner juga salah satu jadi unggulan ya. Nah, makanya saatnya kita sebagai hospitality yang bekerja di hotel, paling tidak kita melestarikan, mempromosi salah satunya dengan bir peletok ataupun dengan makanan yang ada. Karena Pak Agung sudah menyindir terkait menu nih, kira-kira unggulan food and beverage menu-menu di Swiss Bell Residences ini apa sih Pak? Ya, sebenarnya selain kamar kita memang nyaman, bersih, kemudian hospitality yang penting adalah pelayanannya. Tapi kami juga punya makanan unggulan kami adalah makanan Nusantara, ya. Nusantara itu karena apa? Turunannya banyak sekali, mulai dari ujung Aceh Barat sampai Timur. Itu Indonesia tidak akan kehabisan. Nah, oleh karena itu kami punya S2 Chef bersama timnya selalu mengolah, mengkonsep, membuat menu-menu baru yang tradisional yang kita berikan pelayanan pada klien-klien kita. Itu yang sebenarnya saat ini benar-benar dikangenin gitu ya. Jadi ketika mereka beliau menginap di hotel kami, beliau tetap bisa menikmati makanan tradisional khususnya Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang sampai Merauke. sahabat Ipol nggak perlu lagi kunjungin ke Sabang sampai Merauke, cukup ke Kalibata ini betul sekali. bisa mencicipi kuliner Ya, Nusantara atau ya perlu, Pak ya. Telepon dulu mau dibuatin apa, kita siap. Untuk harga sendiri Pak, affordable, ada diskon atau gimana nih? Ya, harga sebenarnya kami adalah harganya sangat terjangkau sekali. Meskipun kami ada di hotel berkelas bintang 4, namun kita sesuaikan dengan segmentasi kita. Kalau tadi pertanyaan masalah diskon ya, kami juga punya program membership, yaitu namanya SBEC, Swiss Bell Active Card. Dimana kalau tamu, misalnya Mas Timur sekarang consume gitu ya di outlet kami, di Jetlounge ataupun di Swiss Cafe ataupun stay di cloud kami, nanti otomatis akan kita dapatkan menjadi membernya SBEC dan nanti akan mendapatkan potongan harga minimum 20% baik room ataupun F&B. Ini bagi anak-anak SMA atau kuliah yang punya party-party ulang tahun atau apa, langsung gas buru-buru aja. Ya, gas ke sini ya. Aduh, ini emang udah nggak tahan lagi nih kayaknya. Yeah. Kalau di depan ini bisa diceritain nih Pak, ini apa nih, pizza apa nih? Nah, ini pizza kita, pizza juga menjadi unggulan kita. Sebenarnya kita tidak hanya makanan domestik yang kita menjadi unggulan, namun ketika nanti ada klien meminta menu-menu yang western, kami juga mampu dan rasanya pun akan otentik seperti western. Nah, saat ini di depan kita ada pizza. Nah, pizza yang kita ada di depan kita adalah ini mana pizza meat lover. Meat lovers. Ya, dalamnya itu ada paprika, kemudian ada beefnya, ya ada beef bacon ya. Beef bacon potongnya tipis-tipis, kemudian crunchy, kemudian toppingnya itu dikasih cheese-nya yang benar-benar meleleh lah pokoknya ya. Meleleh semuanya. Tebel ya, kita udah ngeliatnya juga udah pengen buru-buru nih ya. Ditinggal dinikmati dengan minumannya bir peletok, itu cocok banget. Cocok banget. Jadi artinya para tamu yang hadir ke Swiss Bell Residence Kalibata ini bisa menikmati juga selain kuliner Nusantara juga western juga. Betul banget. Jadi kita sebenarnya kita akomodir klien kita mau menu yang Nusantara ataupun western, bahkan Middle East pun kami juga bisa. Terbukti kemarin tahun ini kita melakukan promosi untuk Ramadan buka puasa, tamu kami sampai membludak. Bahkan kami sampai harus pandai-pandai mengatur reservasi karena kami tidak ingin menolak reservasi, tapi PR kami adalah bagaimana reservasi tamu yang ingin melakukan buka puasa bersama kami tetap bisa kita akomodir. Karena makanan kita salah satunya selain domestik juga makanan Middle East kita top banget pokoknya. Wah, jadi banyak banget penggemarnya sampai waiting list tadi itu ya. Bagaimana? Insya Allah nggak mengecewakan lah. Insya Allah nggak mengecewakan, baik. Oke sahabat Ipol, tadi kalau Pak Agung sudah menjelaskan terkait ternyata hotel kita ini nggak hanya fokus di weekdays ya Pak ya. Betul sekali. Juga banyak program untuk di weekend juga. Weekend. Kira-kira kalender event atau program-program apa lagi nih Pak terkait hotel ke depan nih? Ya, saat ini sebenarnya kita punya program promosi itu yang sudah reguler, yang kita mulai tahun lalu dan demand-nya, responnya sangat positif dari klien dari market ya, yaitu di staycation di setiap weekend. Karena tidak hanya staycation yang mungkin mirip di tempat lain, tapi yang membedakan kita adalah ketika tamu family membawa keluarga, itu anak-anaknya pasti akan mendapatkan complimentary es krim ketika check-in. Kemudian kita punya banyak permainan di Sky Park di lantai 3 itu khusus permainan anak-anak. Aduh, ini jarang-jarang hotel punya permainan khusus anak-anak ya Pak ya? Itu menjadi satu benefit atau value buat keluarga yang membawa putra-putrinya. Kemudian malam ketika para bapak-bapaknya pengen membuat kopi, kita kasih complimentary. Diajarin oleh barista-barista kami bagaimana cara bikin kopi latte, bagaimana bikin kopi cappuccino yang enak. Plus nanti paginya, hari Minggu paginya kita punya kampung sarapan. Itu kita angkat semua menu tradisional, tapi juga kita tidak tinggalkan menu-menu standar yang internasional. Karena untuk menjaga tamu-tamu yang mungkin ekspatriat, kami bisa mengakomodir. Jadi ini pelayanannya super lengkap, mulai dari kita bisnis tetap jalan, keluarga jalan. Ini ayah dan ibunya pun juga punya program-program khusus ya. Jadi tidak hanya anak-anak itu, orang tuanya juga bisa. Ini jadi nggak tahan lagi nih ya. Jadi lengkap, super lengkap di sini ya. Tapi masalahnya Pak Agung nih harganya terjangkau nggak nih kalau kita nginep di sini? Kalau harga sebenarnya adalah kita worth it ya. Kami tidak menurunkan harga, kita tapi memang layak lah untuk didapatkan karena yang kami jual adalah experience, bukan dari angka harganya tapi experience. Saya yakin harganya sangat terjangkau. Apalagi dengan experience yang dijual seperti ini. Iya betul sekali. Ada taman yang satu-satunya di Jakarta terbuka, fresh, itu pasti sangat sesuai ya harganya ya. Dan satu lagi nanti kita menjelang tahun baru kita punya program. Jadi dari sekarang promosinya kalau mau booking dari sekarang ya, karena kita nanti temanya beda dari yang lain ya, kita Magical Forest itu baru hanya pertama kali di Jakarta akhir tahun nanti ya. Akhir tahun nanti tolong dicatat ya sahabat Ipol ya, akhir tahun harus sudah mulai booking dari sekarang ya.
dari sekarang sudah bisa di booking ya, bisa dibeli dari apapun, dari platform apapun. Kalau bisa langsung direct booking ke kami lah. Oke, nah ini nih masalah aksesibilitas untuk membooking ini kan sekarang sudah era digital nih Betul Pak ya kan, sekali, nggak ya. lagi konvensional. Betul. Strategi atau konsep seperti apa nih dalam hal marketing atau pemasaran dari Swiss Bell Residences? Ya, Mas Timur, sebenarnya kalau saat ini tidak hanya di hotel kami ya, di Indonesia bahkan di luar negeri, digital itu number one. Betul. Dan banyak hotel-hotel ataupun tempat manapun ya untuk leisure itu booking pertama dari online. Dan sama dengan hotel kami di Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta itu, kami meng-engage bekerjasama berkolaborasi dengan beberapa platform yang sudah ditunjuk dari kantor pusat kami Swiss Bell International. Nah, platform-platform itu yang biasanya memang dipakai untuk pemesanan. Namun kalau pengen langsung booking ke tempat kami, bahkan akan dapat benefit yang lebih daripada lewat platform yang di luarnya Swiss Bell Hotel International. Oke, baik. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah ya mungkin ya. Betul. Tapi kalau langsung ke sini juga punya banyak benefit nantinya ya. Justru nanti akan ada dapat bonus lagi tambahan ya. Aduh, jadi nggak tahan ya sahabat Ipol ya. Oke, kalau untuk kalender event akhir tahun nanti kira-kira apa lagi nih Pak? Selain New Year's Eve ya tentunya ya, kami juga akan segera launching nanti promo-promo baru di awal tahun ya, yaitu paket-paket pernikahan. Social event ataupun nanti yang menjadi salah satu sekarang tren juga adalah Chinese New Year's. Chinese New Year Februari nanti. Ya, kita juga celebrate. Ya, Imlek tapi yang di Imlek. Tapi yang paling awal nanti kita di awal tahun kita akan mempromosikan yaitu khusus paket-paket pernikahan. Karena banyak sekali klien-klien mengadakan pernikahan ballroom di ruangan ataupun di area tripit yang ada terbuka. Boleh dong nih Pak Agung spill untuk sahabat Ipol yang ingin buka pesta pernikahan di sini, ballroomnya berapa kapasitasnya, kemudian kalau di taman seperti apa, ini gimana nih? Ya, kalau di ballroom sebenarnya kita kapasitas sampai 300 orang ya. Tapi kalau Pak saya punya rencana 500, 600 boleh. Nanti kita bantu untuk adjust, advice mungkin dibikin 2 schedule, siang dan malam. Nah itu yang di ballroom, kapasitas 600, tapi normally biasa 300. Tapi kalau untuk di luar, di tripit yang kita combine yaitu semi outdoor, kita terakhir pernah take care event kita yaitu sekitar 800 orang, which is klien kami sangat puas sekali. Iya, ini soalnya juga cukup luas ya, jadi 800 cukup pas lah ya ini ya. Iya, 800. Dan kalau kita ketahui kan sahabat Ipol sekarang ini konsep-konsep pernikahan juga sudah mulai out of the box ya. Nggak hanya di dalam ruangan aja gitu Pak Agung ya. Dan Swiss Bell Residences ini pasti punya solusinya gitu ya. Iya, karena kan pernikahan kan memang harus sesuatu yang memorable ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan terkait dengan segala macam tadi ya, keunggulan yang di Pak Agung sampaikan nih, kira-kira achievement apa nih yang sudah dapatkan oleh Swiss Bell Residences? Nah, ini sangat menarik ya. Swiss Bell Residences Kalibata Jakarta itu adalah salah satu bentuk bisnis dari hospitality industry, industri jasa. Di mana saat ini semakin hari semakin berganti waktu, khususnya di negara kita semakin berkembang. Kami juga tidak mau kalah bersaing dan untuk memperbaiki diri, Mas. Yang paling penting adalah kalau di hospitality adalah jasa pelayanan. Nah, baik pelayanan badai kamar, di F&B atau semuanya lah, mulai dari tamu reservasi, kemudian datang ke hotel, check in, tidurnya, bahkan kita harus bikin beliau-beliau itu menginap tuh kayak heavenly bed gitu ya, kayak di surga aja, dia nggak mau kemana-mana gitu kan. Nah, paginya akan kita sajikan dengan sarapan yang benar-benar unexpected karena saking bagusnya. Nah, itu yang kita berikan. Nah, achievement yang kita adalah kalau di hotel ada online review ya, yang kita sudah aware bahwa sekarang ini yang provider dari internasional namanya TripAdvisor. TripAdvisor itu adalah tempat klien-klien semua pengguna jasa baik hotel ataupun non hotel, tapi khususnya menginap tempat kami, mereka memberikan review secara online. Di Jakarta dan sekitarnya itu tercatat sebanyak 1.345 hotel yang terregister ada di TripAdvisor. Nah, Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta ini dengan kesungguhan kita dan passion kita dengan profesional kita, kami sudah 1 tahun ini menduduki posisi 1 dari 1.345. Waduh, luar biasa ya. Khusus Jakarta nomor 1 ya Pak ya? Nomor 1 karena komitmen. Jadi nggak sembarangan nih hotel, betul ya Pak ya? Iya, plus saat ini memang kami di Hotel Swiss Bell International sendiri ada hampir 100 hotel, baik yang di luar Indonesia ataupun di Indonesia, plus ada Australia dan New Zealand. Kami punya standar pengukuran kepuasan tamu secara online. Nah, dari hampir 100 hotel yang ada di dunia, grupnya Swiss Bell Hotel International,
Swiss Bell Residence Kalibata Jakarta kembali lagi kami ada di posisi 1 saat ini. Luar biasa. Nah, PR-nya gimana mempertahankannya kan begitu. Dan biasanya mempertahankan itu yang lebih sulit. Itu semakin challenge sebenarnya. Ya. Tetapi begini Mas Tio, bahwa kita tidak pernah klaim bahwa hotel kami baik, tidak. Tapi lah kami harus selalu berkomitmen belajar untuk memperbaiki every single guest comment. Itu menjadi peluang buat kami untuk berbuat lebih baik lagi. Intinya di kualitas pelayanan biar tamunya juga senang memberikan komen yang positif gitu ya Pak ya. Kualitas pelayanan atau produk itu dari kamar ataupun dari F&B. Oke. Ini berarti ada semacam konsep dari corporate sendiri ya untuk Swiss Bell Residence. Tapi yang menarik sebetulnya Swiss Bell ini ternyata nggak hanya residensi saja ya Pak ya. Betul. Bedanya apa sih nih Pak Agung biar sahabat Ipol tahu nih wawasannya? Tapi saya sedikit flashback dari awal boleh. Sedikit ya. Kalau memang kami kan bagian dari MICE. Nah di tahun 2022 kemarin Swiss Bell Residensi Kalibata Jakarta itu mendapatkan Indonesia Travel and Tourism Award dari Pak Menteri Sandiaga Uno. Wih, Mas Sandi ya, Mas Menteri ya. Kan kami komitmen untuk support kan begitu. Jadi dapat penghargaan itu dari Pak Menteri ya. Betul sekali ya. Nah, tadi perbedaannya apa tuh Pak? Ada sebenarnya kalau Swiss Bell Hotel ini kan kami memang international chain ya. Kami adalah hotel beroperasi secara internasional dan kami punya brand itu beberapa disesuaikan dengan segmentasi dan budgetnya. Level yang kami yang paling awal itu adalah Zest Hotel. Kemudian di atasnya ada Swiss Bell Inn, which is Swiss Bell Inn itu adalah hotel berbintang 3. Kemudian Swiss Bell Hotel ataupun Swiss Bell Residences itu bintang 4. Kemudian termasuk yang sekarang ini bintang 4 berarti. Kami ada bintang 4. Ada lagi di atasnya ada Grand Swiss Bell atau Swiss Bell Boutique itu bintang 5 plus ada Mawa itu untuk yang resort bintang 5. Mawa sendiri sudah ada di mana nih Pak di Indonesia? Ada di Bali di Nusa Penida. Artinya sekali lagi nih untuk sahabat Ipol, corporate dari Swiss Bell ini macam-macam ya Pak ya. Jadi bisa yang sampai terjangkau sampai yang high end pun ada. Betul. Tinggal dipilih. Bahkan sekarang ada brand kami yang baru adalah Swiss Bell Express ataupun Swiss Bell Court. Yang itu levelnya juga hampir ke bintang 3. Jadi sepanjang tol dari Jakarta sampai ke arah Semarang sudah ada 2. Oke, jadi kalau yang ingin mudik atau keluar kota atau keluar negeri bisa mampir ke situ. Untuk kita tunggu lagi nih ya inovasi selanjutnya ya, sahabat Ipol dari Swiss Bell. Oke, sahabat Ipol, kalau tadi kita sudah diterangkan oleh Pak Agung terkait tentang keunggulan hotel, achievement yang didapat dan kemudian berbagai fasilitas yang sangat memukau. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Agung, kira-kira tantangan ke depan nih untuk pertumbuhan industri hotel sendiri seperti apa sih nih Pak? Ya sebenarnya kalau hotel itu adalah menjadi salah satu backbone pendapatan di negeri kita ya, sebagai salah satu devisa. Karena kalau saya mengikuti dari waktu ke waktu adalah hospital industry, bagian dari tourism itu menjadi sesuatu yang sangat promising di Indonesia sekarang ini. Bahkan makanya sekarang ini benar-benar semua berkolaborasi bagaimana level quality dari tourism di Indonesia semakin terangkat. Salah satunya adalah pendukungnya tidak hanya destinasi wisatanya aja atau humannya, karena di Indonesia itu paling terkenal adalah dari segi keramatan tamanya. Makanya hotel menjadi suatu kebutuhan untuk mensupport suksesnya pariwisata di Indonesia secara makro. Karena di Indonesia pun kita ikutin bahwa beberapa tahun terakhir meskipun challenge-nya macam-macam, tapi bisnis kita, growth kita, ekonomi tetap naik. Nah kami dari Swiss Bell, khususnya Swiss Bell International ataupun Swiss Bell Residence Kalibata ingin menjadi salah satu bagian suksesnya pariwisata Indonesia dengan memberikan fasilitas baik itu kamar, F&B, untuk meeting, untuk leisure dan segala macam. Itu. Yang dilihat dari korporat Swiss Bell sendiri dari Indonesia ini, kenapa mereka bisa menanamkan modal sebegitu banyaknya di Indonesia? Apa Pak yang dilihat? Nah ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena di Indonesia itu pertama jumlah populasinya itu tinggi. Mungkin sekarang sudah di atas 300 juta ya. Usia produktif pun juga bisa diukur. Nah kebutuhan wisata itu yang pertama. Dan di Indonesia itu apa yang kita nggak punya dari ujung Aceh sampai ujung Papua? Keberagaman objek wisata itu sangat kaya gitu ya. Itu yang menjadi salah satu benar-benar daya tarik kita, unggulan kita, nilai jual kita, bahwa Indonesia itu segalanya ada. Tidak hanya masalah people-nya, budayanya, bahasanya, makanannya, tapi keramah tamahnya. Oleh karena itu Swiss Bell Hotel International ingin semakin mendedikasikannya untuk mengelola banyak fasilitas Indonesia. Dan Swiss Bell itu dari mulai Medan sampai Papua sudah ada grup kami Swiss Bell International. Luar biasa, dan ini kayaknya akan terus bertumbuh nih ya, ekspansi dari Swiss Bell ya. Oke, kita doakan sih ya, sahabat Ipol ya, mudah-mudahan makin jaya lagi nih ya Swiss Bell di mana-mana ya. Terakhir mungkin Pak Agung bisa memberikan harapan gitu Pak, kira-kira
apa nih yang dibutuhkan oleh Swissbell dari stakeholder, kemudian harapan dari klien, itu seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau kita mengacu pada keadaan sekarang lah, Indonesia sudah sangat kondusif ya. Kita berharap tidak ada hal-hal non teknis lagi yang mengganggu jalannya pergerakan dari bisnis yang sustainable, berkelanjutan ya. Kalau kemarin itu memang ada COVID ya, meskipun itu tidak kita bisa hindari dan itu memang semua terdampak dengan COVID pun sama dengan hotel. Namun hotel waktu COVID sangat terdampak, sekarang juga yang paling cepat recovery-nya. Nah, oleh karena itu stakeholder yang semua berkaitan dengan perkembangan pariwisata khususnya hotel, mohon benar disupport ya, karena Indonesia semakin promising dan terutama semua operator khususnya Swissbell International sangat berkomitmen untuk menjadikan pariwisata Indonesia semakin maju dan memberikan keuntungan devisa bagi negara khususnya. Amin, itu harapan kita semua. Tapi ada salah satu underline-nya apa yang saya dapat info asosiasi hotelnya Pak ya. Mereka meng-underline bahwasanya sebetulnya pertumbuhan hotel pun sudah mulai jenuh nih. Ini kalau dari Pak Agung sendiri pandangannya gimana nih? Apakah sudah jenuh, sudah banyak atau memang perlu masih diekspansi nih? Saya pikir kalau jenuh tidak jenuh ya. Yang terpenting adalah kita ini jangan menjadi follower, harus jadi trendsetter. Ya, karena demand itu selalu ada. Memang dia supply-nya banyak di ini. Tapi kalau kita compare dengan statistik atau data yang ada, kita masih kekurangan. Hampir setiap daerah itu ada hotel pun dengan Swissbell. Kita semakin hari hampir setiap bulan itu kita ada hotel Swissbell buka. Artinya demand-nya ada. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas sesuatu yang baru, experience yang baru. Kalau kita nggak bisa, nanti kita akan berkembang. Dan akhirnya ada titik kejenuhan dan hotel tidak berkembang. Tapi kalau kita menjadi trendsetter, kita giving a new experience pada klien kita, itu pasti akan dipilih. Berarti dan akan sustain. Siap, berarti kuncinya ada di experience dan nilai tambah tuh ya Pak ya. Betul sekali. Biar tetap dilirik, apalagi potensi kita tadi besar. Betul, sesuai kata Pak Agung. Jadi dari mulai pengalaman mereka reservasi, kemudian datang ke hotel, kemudian check-in, menginap di kamar, sampai sarapan, sampai tamu-tamu itu check out, berikan pengalaman yang berbeda. Asik, keren. Itu kan tadi kalau Pak Agung memiliki mempunyai keunggulan untuk klien-kliennya. Sekarang kalau dari manajemen hotel sendiri mengharapkan masyarakat itu datang ke hotel seperti apa sih Pak? Ya artinya mereka tuh yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa gitu Pak. Mungkin kan ini juga salah satu wawasan nih bagi kita untuk hadir di hotel gitu, mungkin nggak merusak atau gimana gitu Pak. Hotel itu menjadi salah satu bagian variabel suksesnya tourism. Tidak hanya hotel, kan ada restoran, tempat wisata dan segala macam, dan hotel menjadi salah satu tempat yang menjadi salah satu variabel suksesnya. Jadi kalau punya hotel, ayo berikan review-review yang positif, yang membangun ya. Karena dengan review membangun itu kita akan semakin terpecut lagi untuk lebih baik lagi. Betul. Jadi sebenarnya datanya dari humannya juga sih sebenarnya. Dan kita yakinlah tamu-tamu Swissbell Residences ini pasti akan memberikan review yang bagus ya. Amin. Tadi udah dijelaskan segala macam keunggulannya nih ya. Baik, terakhir mungkin Pak Agung, kita ingin tahu segmennya sendiri di sini pasca COVID nih kebanyakan masih dalam negeri atau luar negeri Pak? Prosentasenya berapa? Ya, hotel ini segmentasinya sebenarnya adalah ada 4 segmentasi ya, yang menjadi salah satu production kita atau loyal client kita. Segmentasi yang pertama dari online. Online itu mereka bisa booking dari segala macam platform online, termasuk direct booking ke grupnya Swissbell International sendiri, karena kami punya link, kita punya website. Yang kedua adalah dari grup government, ya, karena di sini banyak sekali beberapa government, pemerintahan, jadi kami siapkan untuk mereka menginap sampai meeting-meeting tempat kita. Kemudian segmen yang kita adalah dari sisi MICE, corporate itu juga sekarang sudah mulai tumbuh lagi nih. Kami melihat sering kadang-kadang saya bareng dengan teman-teman sales datang ke klien-klien kami, ternyata mereka harus bergerak. Kalau nggak bergerak akan ketinggalan. Nah, segmentasi yang kita dari MICE, dari corporate segala macam. Dan yang terakhir dari FIT offline. Offline itu yang mungkin dari keluarga, dari leisure yang datang langsung ya. Kalau dulu dibilangnya udah walk-in guest gitu ya, tapi sekarang lebih kiranya offline. Terima Itu kasih. 4 segmentasi kita. Ini betul-betul mencerahkan dan menginspirasi. Mudah-mudahan sahabat Ipol habis ini podcast ini kita langsung cepat-cepat booking nih ya. Nah, khususnya tahun baru. Tahun baru nanti udah tinggal beberapa bulan lagi nih ya. Atau yang masih jomblo boleh booking untuk wedding di sini. Bisa ini dulu ya Pak ya, istilahnya lihat-lihat dulu gitu ya. Boleh. Bisa nanti pilih tanggal dulu lah, atau paling tidak datang ke tempat kami kalau ada acara, ingin ada acara pernikahan, baik pernikahan pribadi atau mungkin saudaranya.
datang hubungin dengan tim kami, sales kami, nanti kita berikan test food dulu, ya, supaya kita asik ikut juga dulu, ya. Karena kalau wedding itu palingnya tempatnya dan makanannya. Iya, itu yang paling utama sih. Oke, berarti sahabat Ipol, nanti di bawah ini deskripsi kita akan cantumkan juga ya alamat dari websitenya Swiss Bell Residences Kalibata. Oke. Terima kasih Pak Agung telah mengundang kami di sini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan santai nih Pak. Kira-kira Pak Agung bisa komentar, berikan 3 kata yang menggambarkan Swiss Bell Residences. Ya, Swiss Bell Residences Kalibata Jakarta itu kan sebenarnya adalah sanctuary in the city, suaka yang ada di dalam tengah kota. Which is itu tidak ada didapatkan di mana-mana di Jakarta. Jadi kalau saya pilih 3 kata, ya, di sini aja deh. Wah, di sini aja deh untuk semua ya, untuk semua kebutuhan rohani dan jasmani di sini udah oke. Biar kami bisa take care bersama tim kami. Baik, terima kasih Pak Agung. Salam buat karyawan, maju terus untuk Swiss Bell Residences Kalibata Jakarta. Oke. Sukses selalu juga Mas Timur ya bersama Ipol. Ya. Terima kasih Pak Agung. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol, dan update selalu berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir, ingat pesan Bank Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.